Salam buat kita semua. Kita dikaruniakan Tuhan sehat sehingga kita dapat menikmati sampai hari yang ke-23 bulan Januari tahun 2022. Sebagaimana yang pernah Tuhan sampaikan lewat kami hambanya, bahwa tahun 2022 ini satu keinginan Tuhan buat kita semua agar kita sehat rohani dan juga sehat jiwa, sehat pikiran, sehat badan kita, sehat ekonomi kita, sehat pergaulan kita, sehat mental kita. Tetapi untuk kita sehat dalam seluruh bidang kehidupan kita, maka dasarnya adalah kita harus memiliki sehat secara rohani. Itulah sebabnya 2 minggu yang sudah kita lewati, kita sudah Tuhan suguhkan sebuah menu untuk makanan rohani kita, makanan jiwa kita, agar kita senantiasa sehat secara rohani. Sebab kalau kita sudah sehat secara rohani, maka yang lainnya pasti akan menyusul. Karena itu hari ini kami masih melanjutkan apa yang pernah kami sampaikan di 2 minggu terakhir. Bahwa minggu kemarin kita diingatkan bagaimana kita sehat secara rohani dengan kita menjaga kerohanian kita, dengan kita membangun kesehatan rohani kita. Dan hari ini tema yang sama dan mirip-mirip akan kami sampaikan kembali bagaimana kita bisa sehat secara rohani dengan kita memelihara kehidupan rohani kita. Ayatnya kita ambil dari Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 39. Kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Mengapa kita harus memelihara kehidupan rohani kita? Mengapa kita harus memelihara kesehatan rohani kita? Karena jika kita abai dalam pemeliharaan, dalam menjaga, dalam membangun kehidupan rohani kita, maka akan berpotensi kepada kita bagi orang-orang yang akan mengundurkan diri dan binasa. Demikian kata firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mengapa kita harus menjaga, merawat, memelihara, membangun kehidupan rohani kita? Sebab jika kita tidak menjaga, merawat, dan membangun kehidupan rohani kita, maka akan berpotensi menjauhkan diri kita dari kasih karunia Tuhan yang diingatkan oleh penulis kitab Ibrani pasal 12 ayat 5. Dampaknya kepada kehidupan kita, jika kita sudah menjauhkan diri dari kasih karunia, artinya kita sedang menuju kepada kemunduran untuk meninggalkan Tuhan. Maka saya akan bacakan ayat Ibrani pasal 12 ayat 15. Demikian bunyinya, ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dampak daripada kita
tidak menjaga kehidupan rohani kita, tidak menjaga kesehatan rohani kita, tidak mengupayakan sehatnya kita hidup secara rohani, maka kita akan dibawa kepada satu kuasa untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Menjauhkan kita dari Tuhan dibahasakan dalam penulis kitab Ibrani sebagai orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Ya. Dan kalau kita sudah jauh dari kasih karunia Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita berpaling dari Tuhan, maka akan ada dampak-dampak lainnya dalam kehidupan nyata yang dibahasakan oleh penulis Alkitab sebagai orang yang nanti menimbulkan akar pahit. Ya. Akar pahit. Jika sudah akar pahit menguasai hidup kita, menguasai hati kita, pikiran kita, jiwa kita, maka efek dominonya adalah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dibahasakan tadi dalam tulis Alkitab sebagai menimbulkan kerusuhan dan mencemari bagi. Jadi dampak daripada kehidupan rohani karena kita abai dan kita menjauhkan diri dari Tuhan, itu sangat membuat hidup ini menjadi tidak nyaman, saudara. Ya, karena itu hati-hati. Tahun 2022 ini kita memang harus memberi prioritas untuk memperbaiki kehidupan rohani kita, untuk membangun kehidupan rohani kita, untuk kita menjaga kehidupan rohani kita, untuk kita memelihara keberlangsungan kehidupan rohani kita. Dengan demikian, rohani kita pasti bisa akan sehat. Kemarin hari Jumat kami ada Natal para gembala GPI se-Kabupaten Sanggau. Dan saya termasuk teman akrab saya satu orang gembala Sanggau yang dulu kami pernah bersama-sama mengikuti pertemuan doa di Pontianak, dan kami suka urunan kalau kami sudah ketemu, karena satu kali sekali ketemu kami urunan tuh kita makan di restoran mana dulu. Pergilah ke Jalan Tanjungpura, kami makan, pesan ada daging anjing, rica-rica, ya, babi rica-rica, ayam rica-rica, cah kangkung segala macam. Tapi saudara, ketika saat makan itu ada satu hal yang saya ingatkan kepada teman saya itu, gembala, dia masih muda dari saya, masih sangat muda. Saya ingatkan bahwa pola makannya dia tidak jaga. Saya dari dulu memang tidak suka es. Memang waktu itu saya masih muda, awalnya suka es. Tapi setelah saya mengerti bahwa es itu tidak terbaik untuk kesehatan. Dulunya saya bangun tidur bisa langsung buka kulkas minum air dingin gitu. Tapi sekarang sudah hampir 20 tahun saya kurang lagi bersentuhan dengan es. Bahkan sudah belasan tahun saya tidak lagi bersentuhan dengan es. Dan teman saya ini begini, ketika makan saya baru 1 teguk, 2 teguk minum air biasa, air putih hangat, dia sudah 2 gelas teh. 2 gelas teh, habis. Keringat, ambil tisu, sampai tisu 1 kotak itu hampir minum dia sendiri. Ulap badannya, panas. Setelah makan sudah mau selesai, pasang lagi 1 teh es. Hantam lagi, minum. Akhirnya selesai makan, dia habiskan teh es 4 gelas. Saya bilang begini, bro, kalau bro tidak berubah dengan cara makan ini, tunggu 5 tahun ke depan Anda kena diabetes. Saya bilang begitu. Dan akhir saya ingatkan lagi ketika saya menjadi ketua panitia Natal bersama di Sosok, kami mengundang tentu wakil bupati, sekarang jadi bupati Pak Rosadi. Kami makan bersama dengan para pejabat di rumah dinas camat. Apa yang terjadi? Datang kopi diminum habis. Dikasih lagi apa minuman seperti Coca-Cola, 7up, diminum habis. Saya bilang, bro, tidak semua apa yang apa yang ada di suku kita harus minum semua. Sebenarnya ini tidak bagus untuk kesehatan. Saya ingatkan lagi, Anda masih muda. Bila Anda masih memiliki kebiasaan makan seperti ini, tunggu saatnya Anda akan kena. Apa yang terjadi? Kemarin saya kok makin kurus, tanya ibu. Ya.
Tadi badannya bagus, badannya. Wow. Sekarang badannya kata orang Belanda tuh pantatnya udah sintong, ya. Udah tepos dan jalan juga nggak seperti dulu. Kenapa? Digerogoti diabetes. Kenapa? Karena dia tidak menjaga pola makannya. Ya. Karena kebiasaan kalau minum itu kan enak, kalau lagi panas, ya kan, lagi makan pedas, lagi makan hangat, minum yang dingin memang enak, sangat nikmat. Tetapi ingat, nikmat yang membawa apa? Kalau disebut bahaya ya. Tapi yang jelas itu merusak kesehatan. Saya bilang, saya kasihan sama dia, tolong nanti cari daun gedi, minum daun gedi, dan jadikan rebusan daun gedi itu sebagai air putihnya. Saya bilang itu untuk menetralisir kadar gula yang tinggi. Jadi bayangkan saudara-saudara, kehidupan jasmani kita saja kalau kita abai terhadap kesehatan kita, maka kita akan bermasalah dengan kesehatan kita. Ya. Karena itu hari ini kami ingatkan ke kita semua agar di tahun 2022 ini mari kita fokus untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Sebab kalau kita abai akan kehidupan rohani kita, itu berdampak kepada kehidupan lainnya, ya, kepada kehidupan rumah tangga kita, kepada kesehatan kita, kepada hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, akan berdampak sudah kepada hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Itu akan ada dampak. Kalau mau hidup itu indah dan menyenangkan, dan tidak ada cara lain, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sumber damai sejahtera itu hanya ada pada Tuhan. Sebab tadi firman Tuhan mengatakan, bila kita menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, maka akan timbul akar pahit dalam hidup kita. Ya. Ketidaknyamanan akan ada pada diri kita. Nah, kalau akar pahit, jelas hidupnya menjadi tidak indah. Ya, hidup menjadi tidak nyaman. Ya. Karena itu hati-hati, jangan abai terhadap kehidupan orang. Nah, pertanyaannya pagi ini, bagaimana agar hidup rohani kita sehat? Saya cuma memberikan 3 tips saja hari ini yang harus kita lakukan agar kita bisa sehat secara rohani. Tip yang pertama, tahu arti tip? Langkah pertama, yang paling gampang mengerti, adalah kita diingatkan oleh Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari perkumpulan orang percaya. Ini dulu yang harus kita jaga agar rohani kita sehat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena Ibrani mengatakan dalam pasal 10 ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang percaya. Kita diingatkan semakin giat untuk melakukannya sampai kedatangan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Kita jangan pernah abai akan ibadah, akan persekutuan dengan orang percaya. Sebab itu berdampak untuk kesehatan rohani kita. Ini yang pertama, saudara, ya. Kita harus menjauhkan diri dari, kita harus jangan menjauhkan diri, maksudnya dari perkumpulan orang percaya dan hidup dalam komunitas orang percaya. Mazmur pasal 1 ayat 1-3 mengatakan, jangan duduk dalam perkumpulan pencongok, jangan mendengar nasihat orang fasik. Nah, di mana kita bisa mendengarkan nasihat orang fasik? Duduk dalam perkumpulan orang pencongok, ya di luar perkumpulan orang percaya. Tidak mungkin kita di gereja membicarakan kesalahan kebanyakan tidak mungkin kita di gereja membicarakan gosip, fitnah, segala macam. Tetapi di gereja kita diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang baik.
Karena itu Tuhan mengingatkan kita hari ini supaya kita jangan jauh dari pertemuan ibadah orang percaya. Karena itu salah satu tips, salah satu kiat, salah satu cara untuk kita memelihara kesehatan rohani kita. Sebab mungkin kalau kita abai 1 minggu saja kita tidak ibadah, 1 minggu saja kita tidak ikut ibadah atau pertemuan orang percaya. Bayangkan di rumah mungkin kita tidak baca Alkitab, di rumah mungkin kita tidak doa, di rumah mungkin kita tidak menyanyi. Bayangkan kalau 1 minggu kita absen dan 2 minggu kita tidak dengar perkara rohani. Yang kita dengar adalah masalah kehidupan kita yang membuat hidup ini menjadi berkat. Karena itu, marilah hari ini kita memberi diri kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan pertemuan ibadah kita. Karena ibadah adalah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah ibadah. Kita melatih diri kita beribadah di dunia ini supaya nanti kita mahir beribadah di surga. Ya, haleluya. Supaya kita tidak asing di orang masuk dalam kerjaan surga. Jadi ini tips yang pertama untuk kita menjaga, memelihara kehidupan rohani kita harus masuk dalam komunitas orang percaya. Jangan keluar dari pertemuan, dari kumpulan orang percaya. Pernah lihat enggak film tentang apa namanya Idrus kalau tentang dunia binatang itu? Animal. Ya, yang di Afrika kan. Misalnya kita melihat kawanan banteng misalnya ya. Ya, kalau mereka tetap hidup dalam perkumpulan komunitasnya, singa takut menyerang mereka. Singa ganas takut menyergap mereka. Tapi kalau ada satu yang melenceng, yang keluar dari kumpulan, yang jauh dari kumpulan, dan itulah menjadi sasaran singa. Singa mengincar, ada banteng, ada kijang, ada kerbau yang keluar dari kawanan, yang menjauhkan dari kawanan, dan itu menjadi incaran singa. Tapi kalau dia masuk dalam perkumpulan teman-temannya yang lain yang banyak, singa tidak akan berani untuk menerkam mereka. Dan ini fakta, saudara. Bila kita keluar dari perkumpulan dari komunitas percaya, dan kita akan menjadi incaran daripada kuasa jahat yang akan menerkam kita. Ini percaya tidak percaya, tapi ini fakta. Firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bila kita keluar dari kumpulan komunitas orang percaya, kita sudah menjadi sasaran daripada musuh kita. Ada banyak hal yang akan kita alami yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak membuat kita hidup dirinya. Yang pertama, yang kedua, untuk menjaga kesehatan rohani kita, yang kedua kita harus hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, apa bunyi ayat itu? Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan. Jika kita hidup dituntun oleh firman Tuhan, mungkin ada tawaran-tawaran yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa, tapi kita pasti akan dihindari, saudara. Kita akan luput karena kuasa firman Tuhan itu akan mengingatkan kita. Hei, jangan kamu ikut-ikutan, sebab akibatnya nanti membuat hidupmu menjadi tidak nyaman. Jadi jika kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan, percayalah hidup kita akan terarah. Katakan amin. Kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 92, Daud berkata, jikalau bukan karena firman-Mu, sudah binasalah hidup. Jadi Daud luput dari musuh-musuhnya, termasuk luput dari ancaman mertuanya Saul, karena Daud dibela oleh Tuhan melalui firman yang dia
yang dia lakukan. Itu sebabnya dia berkata dalam Mazmur 119 ayat 92. Kalau bukan karena firman Tuhan, sudah binasalah hidupku. Kira-kira demikian punya ayat itu. Saya akan bacakan Mazmur 119 ayat 92. Ayo, supaya lebih jelas, Mazmur 119 ayat 92. Bunyinya demikian, sekiranya Tauratmu, sekiranya firmanmu tidak menjadi kegemaranku, maka telah binasa, maka aku telah binasa dalam sengsara. Coba bayangkan saudara, kalau kita sudah tidak tertarik kepada firman, tidak tertarik kepada perkara-perkara rohani, tanpa kita sadari kita sedang ditarik mundur menjauh dari Tuhan. Ada kuasa dunia ini yang sedang menarik kita menjauh dari Tuhan, dan itulah yang namanya kesengsaraan. Sebab tadi saya sudah katakan di awal-awal, jika kita menjauh dari Tuhan, itu awal daripada petaka. Kita mundur saja, kita awal mengalami petaka. Karena dampaknya adalah di keabadian. Di dunia kita sudah merana, di dunia kita sudah susah, sampai kepada di dunia akhir kita akan kebahagiaan. Daud sebagai seorang tokoh yang dalam hidupnya selalu mendapatkan tantangan, ancaman dari musuh-musuh besarnya, termasuk mertuanya sendiri, termasuk adik-adik iparnya yang tidak senang dengan dia. Belum lagi musuh-musuh lain. Tapi Daud selalu luput. Kenapa? Karena ada kuasa yang luar biasa yang menyertai Daud, yaitu Tuhan dan firman. Makanya Daud berani berkata, kalau sekiranya Taurat Tuhan, firman Tuhan tidak menjadi kesukaanku, maka sudah binasalah hidup. Daud selamat mati karena faktor usia, karena Daud dibela oleh firman. Amin. Apalagi kita sekarang hidup di masa pandemi. Sekarang Omikron. Jadi virus corona varian baru yang sekarang sedang ditakuti oleh banyak orang. Dampaknya katanya lebih dahsyat daripada corona varian lama. Tapi percayalah saudara, jika kita ada di dalam perlindungan Tuhan, karena kecintaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, percayalah kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menikmati perlindungan Tuhan selain kita hanya berlindung kepada Tuhan dan firman-Nya. Firman-Nya yang harus kita perkatakan, firman-Nya yang harus kita imani, firman-Nya yang harus kita renungkan, firman-Nya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah perlindungan yang sempurna dari Tuhan yang akan kita alami selama-lamanya. Coba manakala kita sudah tidak suka akan firman. Jadi saya ulangi, kita sedang ada dalam bahaya besar. Tapi saya berharap kita yang ada di sini, kita adalah pencinta firman. Katakan amin. Itu sebabnya kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita, jika kita ibadah ketika firman Tuhan disampaikan, tolong fokus kepada apa yang kami sampaikan. Sebab itu untuk keselamatan saudara. Karena ada banyak hari-hari ini orang sudah tidak lagi fokus kepada yang namanya firman. Ya. Tapi hari ini saya percaya kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang sedang fokus kepada firman. Karena kita sudah fokus kepada firman, kita sedang membangun kehidupan kita sedemikian rupa. Ya, dan percayalah, proteksi atau pembelaan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, meskipun tidak terlihat oleh kasat mata kita, tapi nyata dampak di dalam kehidupan kita manakala kita ikuti firman Tuhan
dan kita taati Tuhan itu sendiri. Mazmur Daud berkata, pertolonganku hanya ada pada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang itu akan pujakan kepada Tuhan. Terus jalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibrani pasal 12 ayat 15. Penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang tidak akan kita alami manakala kita menjauh dan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, bila kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, selain kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan, selain kita memberi diri kita ada dalam komunitas orang percaya, maka yang terakhir, jangan lupa ada waktu, sedikit waktu, banyak waktu, sesibuk apapun, jangan lupa DOA. Bukan DO tapi DOA. Jangan DO dari Tuhan, jangan DO dari firman, jangan DO dari Yesus, jangan DO dari gubernur orang percaya, tapi DOA, doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 berkata, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 40b dan ayat 46b, berdoalah senantiasa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa bisa menghindari kita dari hal-hal yang tidak kita kehendaki. Karena dalam hidup ini ada banyak ujian, ada banyak cobaan. Ujian, manakala kita lagi kekurangan duit, kita diuji. Masih mempersanggupkan kita melakukan kebenaran dan tidak melakukan dosa. Saat kita lagi kekurangan, tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan berhukum dunia. Cobaan atau ujian saat kita sudah kelimpahan berkat, duit kita sudah banyak, masih bisakah kita dengan berkat yang banyak itu kita masih tetap hidup benar dengan Tuhan? Coba kalau kita tidak hidup benar dengan Tuhan, berkat bisa membawa lagi, rezeki bisa membuat hidup berantakan. Tetapi untuk menyiasati ujian hidup ini, cobaan hidup ini, maka kita harus berdoa. Katakan amin. Berdoa. Saya mengajarkan kita di sini ya, hal yang paling simpel. Karena saya juga manusia yang paling simpel. Kecuali saya doa jarang saya doa lama-lama. Kecuali saya doa dengan saya banyak memuji menyembah Tuhan. Tapi kalau aja doa saya tidak perlu lama. 5 menit, 10 menit cukup. Saya katakan doa dari hati kita. Saya pernah begini, Tuhan hari ini terima kasih. Terus segala kebaikan-Mu yang telah aku nikmati bersama Dia. Hari ini kami akan jalani hidup kami yakin bahwa hidup kami ini ada di dalam kuasa perlindungan. Namun Tuhan, kami tidak lepas daripada kerentanan. Ada banyak ujian cobaan yang coba menjebak kami untuk kami jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tolong jaga kami. Itu kita. Kuasai hati kami, pikiran kami. Manakala ada cobaan, ujian nanti akan ditawarkan kepada kami. Kami bisa menolak karena ada kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kita akan selalu bersyukur. Ya. Jadi doa, Yesus berkata, berdoalah senantiasa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh menurut daging lemah, kata Yesus. Untuk kita menyiasati kelemahan secara daging, kita berdoa. Dengan berdoa kita mengakui, menyadari ketidakberdayaan kita. Dengan kita tidak berdoa, kita hidup dalam kekuatan manusiawi kita yang terbatas. Itu artinya, dengan kita tidak berdoa, kita hidup dengan cara kita. Kita hidup dengan kekuatan kita. Kita hidup dengan kemampuan manusiawi kita yang terbatas. Makanya tidak heran ada banyak orang yang tidak berdoa, hidupnya berat. Hidupnya berat. Kenapa? Dia hidup dengan caranya dan kekuatan manusiawinya yang sangat terbatas. Tapi coba kalau kita hidup dalam doa,
Kita akui Tuhan kami penuh dengan kekurangan keterbatasan. Karena itu tolong tuntun kami, berdayakan kami oleh kuasa-Mu supaya dalam kelemahan dan keterbatasan kami bisa melakukan banyak hal. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa-Mu yang ada di dunia. Yang terakhir, mengapa kita harus menjaga dan membangun kehidupan rohani kita? Saya bacakan Ibrani 10:7. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Bagaimana kita menjaga keimanan kita? Dengan kita memelihara kehidupan kita. Karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan, tekun. Ya. Supaya setelah kamu melakukan kehendak Bapa, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Tuhan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak mendapatkan upah dari Tuhan. Kalau kita sudah tidak berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan menikmati keselamatan dari Tuhan. Perhatikan yang terakhir. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang pada akhirnya binasa. Tetapi orang-orang yang percaya karena kita sedang menjaga kesehatan hidup rohani kita dan kita sedang beroleh hidup surgawi, maka inilah yang akan memudahkan kita. Ya, percayalah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu peduli akan kita. Kalau Tuhan tegur kita, itu bukti Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Hari-hari ini jadilah pribadi-pribadi yang rohaninya sehat. Sebab kalau rohani kita sehat, maka kita mampu berkata bahwa damai sejahtera Tuhan akan menguasai hati, pikiran, dan jiwa kita. Sehingga kita mampu berkata begini. Sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku berbahagia yang Yesus abadi di hidupku. Aku warisnya, ku beritahu kita lagu ini adalah lagu orang yang benar-benar telah menikmati damai sejahtera Tuhan. Dan orang yang telah menikmati damai sejahtera Tuhan karena dia pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka hari-hari yang dia akan jalan penuh dengan damai,
sejahtera dan kebahagiaan. Walaupun kita capek dalam bekerja, kita masih mampu mengatakan damai, sejahtera dan kebahagiaan. Saya sudah merasakan itu. Makanya kalau saya pergi kerja di kebun, walaupun saya bawa alat-alat kerja saya, walaupun capek, lelah, tapi saya masih berkata, Tuhan luar biasa hidup ini. Aku lelah dalam kebahagiaan. Haleluya. Aku lelah namun nikmat. Haleluya. Dan itu hanya bisa orang alami jika dia terus ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Dan itulah hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.